ahsanas sama. Jadi eh, ahsannya itu, nunnya itu bukan bukan pakai doma tapi fathah. Dan as-samanya juga fathah, bukan kasroh. Nah, itu kan artinya akhir kata ya. Harokat akhir kata yang dilihat. Kalau berbeda, walaupun tulisannya sama kan sama-sama. Ma, ahsan, sama. Ya, urutannya sama. Tapi harokat akhirnya beda, artinya juga beda. Kan kalau ma ahsana sama artinya betapa indahnya langit itu. Nah, dari situ Abu Laswad kepikiran ya. Bahwasanya ini butuh, bahasa Arab ini butuh semacam pagar. Agar maknanya itu nggak jadi liar. Kira-kira dilapor ke Khalifah Ali. Ya, dilapor ke Khalifah Ali, terus kata Khalifah Ali ya kalau begitu apa namanya ya kita perlu gitu untuk menjaga keberlangsungan bahasa Arab ini. Kita perlu menjaga keberlangsungan bahasa Arab eh, sehingga kata diperintahin gitu ya sama Khalifah Ali unhu nahwa hadza gitu ya. Katanya al-kalam itu terdiri dari al-fi'al isim mahuruf. Unhu nahwa hadza ya. Buatlah yang semisal ya. Semisal ini. Nahwa. Jadi dari kata nahwa terbentuk ya ilmu nahu. Nah, singkatnya gitu ya latar belakang sejarahnya. Jadi yang pertama kali itu tokohnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Itu ada lagi semacam Nul Jurum ya, mengarang kitab Jurumiyah. Kemudian Sibawai, bapaknya Nahu, sebutnya saya kenal Sibawai. Kemudian ada nanti terkenal karangan kitab Nahu yang menjadi induk ya Ibnu Malik, ya, Alfiya Ibnu Malik. Nah, makanya eh, perlu gitu ya kita untuk mempelajari Nahu. Nah, di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahu ini kitab yang paling pemula untuk kita bahas ilmu Nahu. Dan karena ini sifatnya murojaah, jadinya pasti gue bahasnya cepat aja gitu ya, nggak terlalu pelan-pelan, nggak terlalu mendetail. Karena nanti di kitab selanjutnya yang tuatusannya itu lebih mendetail ya. Jadi kayak gitu, gitu. Kalau kita bahas sebenarnya hampir semua cabang ilmu ya. Eh, Kalau dari level bawah gitu kita bahas, kita naik level selanjutnya itu bukan berarti pembahasannya beda. Pembahasannya tetap sama, materinya sama, yang dibahas sama. Misal di buku ini nanti di awal ada pembahasan tentang jumlah, tentang eh, pengertian ya, definisi jumlah, definisi kalimat, definisi isim, definisi fi'il dan sebagainya gitu. Nanti di kitab selanjutnya itu juga ada kayak gitu, pembahasan kayak gitu juga. Tapi yang bedain nih, di kitab selanjutnya pembahasannya lebih mendetail. Ya, ada yang kita belum bahas di kitab dasar nanti dibahasnya baru di kitab selanjutnya itu. Tentang pembahasannya sama, pembahasan mubtada juga, khabar juga, fi'il, fa'il, maf'ul, sebagainya. Nah, jadi eh, ini kitab yang paling dasar yang sangat direkomendasikan gitu untuk pembelajar pemula. Ya, kita masuk, ya Bismillah. Eh, Qala al-muallif Ustadz Aceng Zakaria. Beliau juga salah satu pemimpin ormas Islam ya di Indonesia. Dan beliau udah almarhum ya. Sudah meninggal, rahimahullah. Ya, ini kita mulai dari Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji ya bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ya, Arabian dalam bahasa Arab agar kalian bertakwa. Waladzi yassaral Qur'ana lidzikr la'allakum tafhamun. Dan yang telah mempermudah Al-Qur'an gitu sebagai zikr ya agar kalian memahaminya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin nabil arabil mab'uthi bi kitabim mubin.
dan salawat serta salam ya atas Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Arabi ya, orang Arab al-Mabuthi bi kitabim mubin yang diutus dengan membawa kitab yang nyata. Wa ba'd fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan. Sungguhnya kebutuhan seorang muslim kepada untuk mengenal ya kaidah-kaidah bahasa Arab itu daruriyatun jiddan, itu sangat darurat ya, sangat darurat, sangat penting. It's biha sababun ila famil Qur'ani wa sunnah karena ya bahasa Arab itu kaidah-kaidah bahasa Arab biha sababun ila famil Qur'an ini jadi sebab untuk kita memahami Al-Qur'an, sunnah Nabi ya dan lain-lainnya. Waqat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima. Dan Rasulullah memberitakan kita ya untuk pegang teguh dengan kedua tadi Al-Qur'an dan sunnah. Wa na' wa na'mala bima fihima. Dan kita beramal dengan keduanya. Walau yumkin an nafhamaha fihima taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah dan kita nggak mungkin ya bisa memahami dengan pemahaman yang utuh, pemahaman yang sempurna kecuali setelah kita memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa ma zala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaid al-lughat al-arabiyyah ala janibin kabir min as-su'ubah wa ta'qid bihaitsu ya'tadiru ala ayyi syakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha dan masih banyak gitu ya dari kaum muslimin yang meyakini bahwasanya kaidah kaidah bahasa Arab itu secara garis besarnya itu sulit ya sehingga mereka mengambil uzur bahwasanya ya kalau bukan karena ini bukan profesi kita maksudnya kita bukan bukan guru bahasa Arab kita bukan ada tujuan untuk bekerja di Arab sebagainya ya maka uzurnya ya kita nggak perlu gitu untuk mempelajari bahasa Arab ini kan kebanyakan orang awam gitu ya berpikir ya. Pada kitabul muyassar fi ilmin nahwu. Maka ini adalah kitab Al-Muyassar ya. Kitab yang ringkas, sederhana tentang bahasan ilmu nahu. Waqad wada'tuhu bi ibaratin sahlah ya dan aku ini tulis jadi kitab ini itu dengan ungkapan-ungkapan, definisi-definisi kata-kata yang mudah. Wa amsilah katsira dan contoh-contoh yang banyak. Lias sulafah fahmuhu wala siyama lil mubtadiin ya agar agar mudah untuk memahaminya ya, termasuk juga buat pemula ya video rasatin nahwinya ketika mempelajari ilmu nah wallahu as'alu an yaj'alu khalisatan liwajhil karim ya wa yanfa'ana bi yaumiddin wa huwa arhamur rahimin ya dan saya ya doa beliau agar apa yang dia tulis ini ikhlas karena Allah dan bermanfaat ya untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya kita masuk bahasan pertama itu al-harf. Al-harf. Nah, kata beliau, al-harfu huwa ma yatarakkabu minul kalimah. Harf adalah huruf ya, adalah apa yang dengannya kalimat itu tersusun ya. Yatarakkab susun. Boleh dicatat, ditulis ya kalau ada yang eh, kata-katanya sulit. Mislu contoh ba, ya, ta, na, ha. Intinya huruf-huruf hijaiyah. Intinya huruf-huruf hijaiyah. Jadi haraf kalimat ya, itu kata ya, maksud kalimat ini adalah kata yang tersusun dengannya dengan apa dengan huruf ya jadi huruf membentuk kata kata nanti membentuk kalimatnya di sini paham ya jelas al kalimah kedua al kalimah yang kedua al kalimah ini beda ya al kalimah dalam bahasa Arab maksudnya adalah kata ya kalau kita kalimat ya kalimat gitu ya apa kumpulan kata tapi kalau di bahasa Arab al kalimah adalah kata ya al kalimatu hiya lafzun lahu makna ya al kalimah kata adalah lafaz yang memiliki makna. Mislu contoh matru satuan daftarun. Ini sebenarnya dasar banget ya. Ini udah pada paham kan ya? Mirsamun ya. Yaktubu yaqra'u yajlisu yadhhabu ala bi an min fi'ilah. Ini yang atas isim ya. Betul daftarun mirsamun yang baris kedua
yaktubu, yaqra, yajlisu, yadhabu ini fiil. Yang baris ketiga, nah ini baris ketiga baru huruf. Ala, bi, an, min, fi'ilah. Nah, jadi al-kalimah itu kata, ya. Kata yang al-kalimat kata adalah lafaz, ya. Lafaz, huruf, ya. Lafaz, huruf bisa juga. Lahu makna, ya, yang memiliki makna. Jadi kalau ada sesuatu yang bentuk seperti kata tapi nggak punya makna, ya, maka nggak disebut kata. Nah, itu jelas ya. Mulai lanjut, al-jumlatul mufidah. Nanti di akhir kita bahas ya kalau ada yang mau nanya atau kurang jelas. Al-jumlatul mufidah. Kemudian yang ketiga, jumlah mufidah. Itu kalimat. Nah, baru jumlah dalam bahasa Arab maksudnya adalah kalimat. Al-mufidah yang berfaidah, yang yang berfaidah, yang memiliki faidah, yang eh, dijelaskan di sini al-jumlatul mufidah ya tarkib. Ya, jumlah mufidah adalah tarkib, susunan alladzi yufidu faidatan tammah yang memiliki faidah yang tamah, yang sempurna. Waktu sama idon kalaman dan dinamain juga selain jumlah mufidah namanya adalah kalam. Misal huwa yajlisu 'alal kursi. Ya. Dia yajlisu sedang duduk di atas kursi. Ini jumlah mufidah. Kenapa? Karena utuh informasinya. Kalau kita ngejelasin ke orang, huwa yajlisu 'alal kursi, ya udah orang itu tahu. Infonya sampai ke dia. Atau kita dijelasin sama orang, huwa yajlisu 'alal kursi, ya kita paham maksudnya. Kapan ketika jumlah itu nggak mufidah ya, misalnya kita hapus saja alal kursinya. Huwa yajlisu. Dia sedang duduk. Sebenarnya itu juga jumlah mufidah ya, huwa yajlisu. Kita ambil contoh lain, eh huwa yanzuru. Dia sedang melihat. Nah, itu sebenarnya kurang ya, infonya kurang. Melihat apa? Nah, jadi ketika kita menyebutkan informasi atau kita menerima informasi dari orang yang mana informasi itu masih tanda tanya ya. Kita butuh butuh kata keterangan tambahan itu untuk menjelaskan informasi tersebut ya. Maka ketika itu jumlah itu belum disebut jumlah mufidah. Kalau udah jelas informasinya utuh baru itu disebut jumlah mufidah. Contoh selanjutnya ana aktubu fid daftar ya. Aku sedang menulis di daftar di buku tulis. Aliun maridun. Ali sakit ya. Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah seorang ustadz. Wa ghaniyun, dia adalah orang kaya. Nah, ini contohnya yang juga mudah nih. Aliun maridun atau eh, ya aliun maridun. Ini jelas sejumlah mufidah terdiri dari aliun mubtada maridun khobar. Kalau seandainya kita taruh di tengah-tengah kata aliun dan maridun, kata alladzi misalnya, aliun alladzi maridun, ali yang sakit. Nah, itu kan belum jadi jumlah mufidah. Karena maridun di situ apa namanya? Masih apa namanya istilahnya? Sifat ya. Terangannya situ belum jelas. Ali yang sakit, ya kenapa yang sakit kenapa? Harus ada kata selanjutnya. Aliun allati maridun hadirun, hadir misalnya. Ali yang sakit itu hadirun, hadir. Nah, di situ baru jelas infonya ya. Ya. Jadi bisa dibedain ya antara jumlah mufidah dengan jumlah gairu mufidah. Kemudian lanjut aksamul harf, pembagian huruf. Nah, tadi kita udah dibahas di atas tentang huruf ya. Huruf adalah lafaz ya lafaz yang memiliki makna. Nah, pembagiannya ada dua untuk huruf. Pertama harfun hijaiyun atau mabaniyun. Yang kedua harfun ma'ani. Ya, jadi kita lihat aja nih. Berarti harfun ma'ani. Berarti lawannya harfun laisa lahu ma'ani. Berarti harfun laisa lahu ma'ani. Maksudnya harfun hijaiyah atau mabani maksudnya adalah harfun laisa lahu ma'ani. Ya. Berarti huruf yang nggak punya makna. Contohnya apa ya? Contohnya sini alif, ba, ta, sa. Maknanya apa? Alif. Kalau bisa kata itu sendiri ya nggak bersambung itu dengan kata huruf ini sendiri gitu kita kita taruh. Nah, alif maknanya apa? Ba maknanya apa? Ta maknanya apa? Nggak ada maknanya. Sedangkan harfun ma'ani itu ada maknanya. Contoh waw. Waw kan bisa bermaknanya atof atau waw ma'iyah. Au artinya maknanya
atau summa selanjutnya, kemudian min dari mudah anwaul kalimah, macam-macam kalimah. Ya. Nah, jadi bahasa Arab ya semua kata di dalam bahasa Arab, semua yang ada, pokoknya semualah teks apapun yang ditulis di dalam bahasa Arab itu nggak lepas dari tiga ini. Kalau nggak isim ya berarti fiil atau enggak huruf ya. Nggak akan lebih dari tiga ini sampai hari kiamat itu ya. Isim, fiil, huruf. Termasuk pertama al ism. Al ismu. Al ismu huwa kalimatun dalat ala makna. Walam tuqtaran bi zamanin. Ya. Isim adalah kata, ya, kalimat, ingat di sini kalimat ini bukan kalimat bahasa Indonesia tapi kata dalam bahasa Arab. Dalat yang menunjukkan, dala ya dulu menunjukkan ala makna, menunjukkan atas makna ya. Jadi kalau ada kayak tadi berarti kalau ada kata yang nggak memiliki makna ya maka ya bukan disebut kata juga itu, apalagi isim. Walam tuktaran bizamani. Nah, di sini yang pentingnya walam tuktaran bizamani dan tidak apa tuktaran itu bergandeng, bersambung, atau kalau dikontekstualkan artinya tidak memiliki makna yang di dalamnya terkandung tidak memiliki mak gimana ya? Tidak mengandung makna zaman di dalam kata itu. Tidak mengandung waktu. Ya, tidak mengandung waktu di dalam kata tersebut. Contohnya apa Muhammad? Ya Muhammad ini nama penamaan yang dinisbatkan ke satu zat orang tertentu gitu ya. Jadi nggak ada di kata Muhammad ini nggak ada kemungkinan Muhammad artinya Muhammad di zaman dulu, di waktu dulu, atau Muhammad di waktu yang akan datang itu nggak ada. Muhammad ya penisbatan, penyandaran ke nama ke seseorang, nama yang disandarkan ke seseorang. Ustazun, ustazun, tilmizun, khailun, kalbun, qitun, daftarun, mirsamun, tabashirun, syamsun, qamarun, asjarun. Jelas ya, jadi isim berarti kata yang tidak memiliki kandungan di dalamnya tentang waktu. Alamatul ismi ya, tanda-tanda isim apa aja? Pertama adalah al-khafdu. Sebenarnya nanti dijelasin di kitab selanjutnya ya, al-khafdu artinya apa, terangannya lebih panjang. Ya intinya al-khafdu itu majrur ya, artinya. Ya sih. Ya, sorry guys, ada iklan. Ya, al-khafdu majrur ya, majrur. Pokoknya nanti kalau pengen jelas sih di kitab selanjutnya itu ada ya penjelasannya artinya. Oke, kita ini sekilas aja gitu. Kalau emang ada yang kurang dipahamin, bahas sebentar. Intinya al-khafdu itu majrur. Atau kalau istilah bahasanya al-khafat itu kan itu rendah. Berarti yang apa namanya kata itu direndahkan. Jadi katanya itu dikasrohkan ya kan kasroh kan di bawah berarti. Mislu. Ya. Nah ini contohnya majrur semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya. Bismi kasroh. Bismillahi. Lafz jalalah kasroh. Ar-Rahmani kasroh ya. Nanti isim yang di kasroh. Walaupun nanti ada niabatul kasroh ya. Pengganti dari kasroh. Ya. Pengganti dari kasroh apa nanti ada. Kemudian tanda yang kedua dari satu kata itu disebut isim tanwin ya. At-tanwinu ya. Mislu rojulun imro'atun waladun bintun. Tun 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 ya itu berarti kalau tanwin berarti itu pasti isim. Dan yang ketiga al alif wal lam.
bisa masuk ke kata itu alif dan lam ya. Al-ustadu, al-ustadatu, al-talibu, al-talibatu. Nah itu pasti isim kalau masuk alif lam. Dan yang keempat, huruful jarri. Nah ini beda ya. Khafat, kalau khafat itu kan ya, bisa juga masuk di dalamnya mudhaf mudhaf ilaih ya. Tapi kalau huruful jarri ya berarti maksudnya yang memasukkan huruf huruf jar. Contohnya min, minallahi. Berarti kalau ada kata yang didahului dengan huruf jar, berarti itu isim. Ilal masjidi, kata ilah, huruf jar. Fi fil baiti, ala alal kursi. Kemudian huruf jar ada apa aja? Huruf jar sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, cuman karena di kitab dasar itu hanya disebutkan ya segini aja. Eh, Huruful jarih ya, huruf-huruf jar apa saja? Pertama min, artinya dari ya. Minan nasi, ilah ke ilah suqi, pasar. An dari juga, cuman yang membedakan kalau min itu menunjukkan permulaan ya. Tidak iya, adanya permulaan. Minan nas, berarti dari permulaannya manusia. Minal bait, dia bermula dari rumah perginya misalnya. Tapi kalau an ini dia anin nabi. Kalau yang gue baca an ini apa namanya menunjukkan jauh gitu ya. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jauh nih dari nabi tapi kita meriwayatkan dari nabi misalnya zamannya. Kemudian ala alal maktabi ya, di atas meja. Walaupun nanti ada perbedaan ya antara ala sama fauqo. Kalau ala itu biasanya nempel ya di atasnya langsung. Kalau fauqo ada ruang. Fil baiti, dalam ya, di dalam rumah. Rubba rojulin karimin. Rubba. Jadi kalau ada kata rubba berarti itu huruf jar. Ya. Rubba ini artinya bisa sedikit, terkadang. Kitab selanjutnya itu dijelasin sedikit, jarang, terkadang ya. Artinya rubah. Rubah rojulin karimin. Ya. Sedikit sekali orang yang mulia atau jarang. Kemudian alba'u. Alba'u maksudnya bi ya. Bil qalami, bil mirsam. Ya. Umin ma'aniha at-ta'diyah. Ya. Dengan ya. Bil qalam dengan pena. Mirsam. Mirsam penggaris ya kalau nggak salah. Apa? Bi. Berarti kalau ada masukkan huruf bi, huruf jar. Al-kaf. Ya. Al-kaf. Min ma'aniha tashbih. Penyerupakan. Menyerupakan. Penyerupaan. Kal qamar seperti bulan. Kal asad seperti singa. Alam berarti malakah. Kepemilikan ya. Lillah, milik milik Allah. Li Rasulillah, milik Rasulullah. Ini ada berapa? Satu, dua, empat, lima. Sembilan ya. Dasar tuh. Huruf jar ada sembilan. Sembilan. Terdasar. Sama di Jurumiyah juga sembilan. Kemudian lanjut pengertian al-fi'lu. Al-fi'lu wa kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat bi zamanin. Ya, sedangkan fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna waktu rinat bi zamanin dan mengandung maknanya mengandung makna waktu ya di dalamnya. Mislu kataba. Ya, kataba dia, itu domirnya kan dia ya. Laki-laki tunggal telah menulis.
Sebenarnya bahas kayak gitu ntar di sorof ya. Qara'a, dia telah membaca, tubuh dia sedang. Ketika itu menunjukkan waktu ya, telah, sedang, akan. Yaqra'u, dia sedang membaca. Uktub, iqra, ya. Kalau fi'il amr berarti kan akan ya. Karena kan ketika dia diperintah itu kan belum mengerjakan. Setelah itu baru dia dikerjakan. Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il apa aja? Pertama qad, ya. Qad qamatis shalah. Berarti eh, qad ini menunjukkan apa namanya? Akan segera, akan segera. Waktunya itu berarti maknanya akan segera ditegakkan sholat misalnya. Itu kan nanti udah dekat waktu waktu sholat. Qad ini diantara maknanya adalah telah dekat ya atau hampir. Berarti kalau ada kata yang didahului dengan qad, nah itu berarti menunjukkan kata itu tanda fiil. Ya. Asin, itu yang kata sa, huruf sin, saya dhahabu, saya rji'u. Nah ini juga akan ya, dia akan pergi, dia akan kembali. Kemudian saufa, saufa ta'lamun. Kalau saufa ini akan juga ya, tapi jauh. Waktunya itu masih masih jauh. Kalau dalam Al-Quran kan banyak ya. Saufa, saufa yuslihim naro misalnya. Dia akan masuk neraka, tapi kan waktunya masih masih jauh. Kemudian yang keempat tandanya at-ta'u ta'nis sakinah. Tak yang menunjukkan nah untuk muannas ya, dan sakinah sukun. Taknya menunjukkan muannas sukun. Qalat. Taknya tak sukun qalat. Dahabat. Ya, berarti itu menunjukkan fiil. Kemudian al-harf. Al-harf. Al-harfu huwa kalimatun. Harf adalah kata ya. La yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama dengan selainnya. Ya, berarti kalau ada kata, ada haraf, huruf, ya. Nah, menurut para sebagian ahli bahasa, huruf, sesuatu itu disebut huruf ketika eh, hanya terdiri dari tiga, ya, tiga huruf hijaiyah, nggak lebih dari tiga, kalau nggak salah nggak lebih dari tiga. Jadi kalau satu, dua, tiga itu masih disebut huruf. Kalau lebih dari itu disebut kata, ya, disebut kata atau kalimat. Mislu min, maksudnya adalah kita nggak tahu min dari ini maksudnya apa. Kalau kalau kita nggak sambungin misalnya minal bait, ya, minal madrasah gitu. Jadi kalau hanya tok min aja, kita nggak tahu ini maknanya apa. Tidak layuf kamu makna, nggak dipahamin itu maknanya. Kecuali ilam ghairi, kecuali disambung dengan kata lain ini. Contohnya min, fi, summa, fa, ida, au, hatta, walaysa lil harfi alamatun khassah. Ini artinya udah tahu ya, min, fi, dari, summa, kemudian fa, maka, ida, jika, au, atau hatta, sampai, ya, artinya. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Nah, tapi di sini disebutkan, mungkin di kitab selanjutnya ada ya. Di sini kata Ustadz pengarang ya, Ustadz Aceng. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Huruf ini nggak punya tanda khusus ya, nggak punya tanda khusus. Kemudian lanjut al anwa'ul jumlah, anwa'ul jumlah, pembagian pembagian jumlah, pembagian pembagian kalimat, kalimat dalam bahasa Indonesia maksudnya ya, al jumlah ini.
Yang pertama jumlatun ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Artinya apa? Jumlah ismiyah makanat masbuqatan bismin ya. Apa yang jumlah atau kalimat itu masbuqah didahului ya, diawali dengan isim. Jadi kalau ada kalimat yang diawali dengan isim maka disebut jumlah ismiyah. Mislu Ahmadu maridun. Ahmad isim dia di awal kalimat, di awal jumlah. Berarti dia disebut jumlah ini disebut jumlah ismiyah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an ya. Al-walad isim ya. Karena dia diawali dengan isim, berarti dia jumlah ismiyah. Seperti itu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin. Apa yang di kalimat itu atau jumlah itu diawali dengan fi'il. Maka disebut jumlah fi'liyah. Mislu maridu Ahmad ya. Ahmad marid ya. Sakit. Marido kan fi'il. Marido yang rodo kalau nggak salah. Kemudian ya qra'ul waladu Al-Qur'an ya. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Ya, diawali dengan fi'il yaqra'u. Dan lanjut at-tamrin. Tamrin nggak perlu lah ya. Udah pinter. Fil asma ya, itu tentang isim-isim ya. Aqsamul ismi. Ini pembagian isim dari tentang jumlah ya, tentang jumlahnya. Aqsamul ismi. Yang pertama mufradun, isim mufrad. Kedua musanna. Yang ketiga jamak. Yang gampang ya mufrad satu, musanna dua, jamak lebih dari dua. Al-mudzakkar salim. Ya. Jamak ini terbagi jadi tiga. Ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ada taksir. Jamak taksir. Al-ismul mufrad. Ya. Isim mufrad. Al-ismul mufrad wa ma yadullu ala wahidin. Wa wahidin wa wahidatin ya dari tambahannya. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan atas satu ya jumlahnya untuk laki-laki maupun untuk wahidatin untuk muannas ya untuk mudzakkar dan muannas wahidatin. Mislu baitun, contoh baitun satu rumah, daftarun satu buku tulis, waladun satu anak kecil, rojulun satu rojul orang. Al-musanna. Al-musanna huwa ma dalla ala isnain bi ziyadati alif wan nun aw ya aw ya'i wan nun fi akhiri. Ya. Al-musanna ada huwa ma dalla ala isnain yang menunjukkan kata yang menunjukkan dua ya, pasangan isnain. Bi ziyadati alif wan nun dengan adanya tambahan alif dan nun di katanya. Au ya wan nun atau tambahannya ya dan nun fi akhiri di akhir katanya. Contohnya baitun satu rumah kalau yang kedua jadi baitani ya atau baitaini waladun waladani au waladaini. Tamrin ij'al musanna rasulun itu dua berarti ada rasulani rasulani au rasulaini nabiyun nabiyani nabiyaini muslimun muslimani muslimaini kafirun kafirani kafiraini kafirani kafiraini madrasatun madrasatani madrasataini. Lanjut jamul mudzakkaris salim. Jama' mudzakkar salim. Jamul mudzakkaris salim huwa madalla ala al-jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhiri. Jama' mudzakkar salim adalah kata ya
yang menunjukkan atas jam'iyah, menunjukkan atas jamak banyak. Biziyadati dengan tambahan wawin wa nunin. Waw dan nun ya. Tambahan waw dan nun. Au atau ya wa nun. Ya dan nun fi akhiri di akhir katanya. Contoh muslimun ya. Si muslimuna ada waw dan nunnya. Atau muslimina. Kalau nggak ada harokatnya nanti kan kita bingung tuh bedain mana yang benar muslimina atau muslimain ini tulisannya. Yang akan nanti dilihat konteksnya. Bisa dilihat mungkin dari fiilnya ya. Fiilnya ini menunjukkan jamak ya atau menunjukkan domirnya ini huma atau hum ya bisa dilihat. Kafirun, kafiruna ada waw dan nun. Kafirina ada ya dan nun. Kemudian lanjut jam'ul muannatsis salim. Yang muannas salim ya kata yang menunjukkan atas jam'iyah bi ziyadati alif wa ta ya dengan ada tambahan alif dan ta di akhir katanya. Mislu solihatun ya. Kalau jadi jamak muannas salim solihatun kafiratun kafiratun hasanatun hasanatun muballighatun muballighatun sayyi'atun sayyi'atun jannatun jannatun easy asik. Lanjut jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir wa ma taghayyaru an surati mufradi. Jamak taksir adalah kata yang taghayyar berubah, yang berubah an surati mufradi dari surah, dari bentuk ya. Bisa bentuk. Dari bentuk mufradi mufradnya. Ya, jadi berubah mufradnya apa kan kalau tadi kan yang keingetin aja yang ada salim-salimnya. Ya jamak zakar salim, jamak muannas salim. Itu bentuknya sama. Ya, bentuknya sama seperti mufrad, hanya ada tambahan di akhir katanya. Tapi kalau jamak taksir, dia berubah dari bentuk mufradnya. Mislu waladun, berubah jadi auladu. Ya, susunannya ada yang berubah. Baitun jadi buyutun. Rojulun, rijalun. Ya, tapi dia jamak juga ya, jamak. Artinya banyak. Lebih dari dua. Daftarun, dafatiru. Rasulun, rusulun. Masjidun, masajidu. ويعرف ذلك بالرجوع إلى القوامي إلى القواميس وكثرة الاطلاع والقراءة. Nah ini nih, cara tahunya gimana dong? Ya kan nggak ada aturan khususnya nggak kayak jama muzakkar salim, nggak kayak jama muannas salim yang udah baku tuh belakangnya uh, alif ta waw nun ya nun alif nun ya nun. Kalau kalau mau jama taksir kan beda-beda. Cara tahunya gimana? Cara tahunya ya wa yu'rafu dzalika biruju ilal qawamis ya. Harus lihat kamus gitu. Maka serati tilai wal qiraah dan banyak menelaah ya. Banyak menelaah tulisan-tulisan teks-teks Arab dan membaca tulisan-tulisan Arab. Alamsilah contohnya ra'sun, ru'usun, rijlun, arjulun, ainun, a'yunun, batnun, butunun, kitabun, kutubun, asadun, usudun, yaumun, ayyamun, syahrun, asyurun. Wajhun ujuhun. Dan di sini ada yang kurang jelas ya kira-kira. Gue tinggal tidur ini ya. Jelas sih kalau dari gue. Cuman mau nanya deh. em, Terkait tadi jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah fi'liyah. Hmm. Gue tuh kayak baru nemu di beberapa buku, dua buku ya. Kalau nggak salah tuh di buku yang kemarin pas jadiin buku rujukan MTS sama buku apa gitu. Kan ada ya kalimatnya itu atau kalimat eh, bahasa bahasa Arabnya itu misal kayak ana adhabu ilal madrasah. Nah itu kan depannya ana ya.
nggak ada, bukan langsung adhabunya. Nah itu dimasukin ke jumlah fi'liyah sama bukunya itu. Padahal ada si ananya. Nah kalau kayak gitu konteksnya emang beneran jumlah fi'liyah atau dia masuk ke jumlah ismiyah deh. Harusnya ismiyah ya. Kan ana itu kan isim, isim domir. Iya kan, maka agak bingung juga. Soalnya langsung di depannya itu ada ananya dulu gitu, nggak yang langsung adhabu. Tapi di buku itu dimasukinnya ke jumlah fi'liyah, makanya bingung. Perlu dikoreksi berarti bukannya. Ya ana itu kan isim domir ya. Ana. Berarti harusnya masuknya ke jumlah ismiyah. Ya, makanya gitu kadang kalau kita cuman tolak ukur dari buku, kadang kan buku ngambilnya juga sumbernya beda-beda gitu. Jangan kalau dari kita misal bahas dari kitab kayak gini kan eh, utuh gitu yang ngambilnya. Tapi ana kan isim domir kan. Karena penasaran. Ini mungkin bisa dua penafsiran juga ya dari kata tadi ana adhabu. Jadi ana itu kan kayak penekanan gitu kayak taukid. Mungkin nggak dianggap ananya jadi langsung ke adhabu. Ya, jadi disebutin jumlah filia. Mungkin kayak gitu ya mungkin. Tapi sejauh yang gue tahu sih ya, ya anak kan masuknya isim domir. Hmm, bisa jadi penasaran buat penekanan. Gimana? Ya, bisa jadi penafsirannya si aneh itu buat penekanan. Tapi kalau Iya. misalnya di buku ini kayak gitu kan kadang juga misalnya nanti kita ngajar ya, terus ada murid yang nanya, berarti harus yang benar-benar bisa ngejelasin juga gitu. Takutnya kan Mm-mm. kayak sepenangkapannya kita, oh ini Ana isim kok tapi di bukunya dimasukin juga fi'liyah gitu. Takutnya juga dari muridnya ada yang nanya kayak gitu. Mm-mm. Kalau buat memperjelas fiilnya bisa nggak sih? Maksudnya kan ya anak-anak ini kayak baru belajar gitu kan. Nggak kayak kita yang kayak udah tahu nih adhabu domirnya anak gitu. Jadi mungkin si anaknya ini buat menjelaskan si isimnya, si fiilnya aja gitu. Fiilnya. Mungkin Iya, kali ya. iya bisa juga kayak gitu ya. Ya soalnya kan semua semua yang jumlah filia yang diawali fiil ya pasti kan ada ada domir di situ ya di dalamnya. Nggak hanya ana bisa ya. Wa ya tabu gitu. Bisa kayak gitu ya. Tapi belum pernah nemu sih pembahasannya kayak dari Ustadz atau dari buku-buku nahu. Atau mungkin udah tapi lupa mungkin ya. Oke, kita lanjut sedikit ya. Apa Kelas ini satu. pembahasan? Kelas satu aksamil isim. Ya, ini khulasannya ringkasannya mufrad mutsana jama. Nah ini al-asmaul khamsah masih pada ingat gak? Abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin. Isim-isim yang lima. Ataupun nanti ada di kitab selanjutnya sampai enam ternyata. Abuka, ya, berarti ini isim-isim yang kemasukan huruf huruf ilah. Waw, alif, waw, ya, ya. Abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin. Di waw tuh. Di marfu'nya nanti. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Ngapain sih bahas ini nih? Nanti kan di
marfu, mansub, majrur kan beda-beda nanti tanda apa? Ah, tanda marfunya, tanda mansubnya, tanda majrurnya. Kalau asmaul khamsah ini ada tanda-tandanya. Dan al-maqsur. Al-maqsur wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Isim maksur adalah semua isim mu'rab. Ya, ini kan ada mu'rab ada mabni. Semua isim yang bisa di-i'rab akhiruhu alif lazimah. Akhirnya adalah alif lazimah. Alif bengkong ya bahasanya. Alif bengkok. Tentunya mislu al-fata karena akhirnya alif lazimah. Al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa, al-manqus. Ini ketukar yang al-manqus ya berarti. Al-manqus huwa kulus min mu'rabin nama isim mu'rab akhirnya ya lazimah maksurah ya di kasrah ma qablaha sebelum 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 apa namanya sebelum ya lazimahnya mislu al-hadi ya. Itu kan di kasrah sebelum ya lazimahnya ya huruf dalnya ma qablaha az-zani ad-da'i ar-rami al-qadi an-nahi. Ingat ya isim maksur isim mankus. Nanti ini ada pembahasannya terkait i'rabnya ya. Kemudian al-ismu ladzi la yansharif, isim yang la yansharif yang tidak ditanwin. So, ismu ladzi ghairu munsharif. Wal ismu ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Isim yang tidak masuk dalamnya tanwin ya, yang nggak bisa ditanwin. Contohnya Aisyah tuh nama perempuan ya. Walaupun nggak semuanya nanti ada kalian. Tapi rata-rata apalagi akhirnya tamar buto ya. Aisyah tuh Fatimah tuh dan Ibrahimu nama orang ajam. Ibrahim ini bukan nama orang Arab ya, nama orang ajam. Non Arab. Ismailu Ismail non Arab. Sulaimanu Utsmanu ternyata Utsman nama non Arab. Salmanu Maryamu Yusufu Zainabu kan nggak ditanyain semua tuh ya. Saya itu insya Allah tafasilu akan datang insya Allah perinciannya dikit lagi. Al-i'rab wal bina. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil amil. I'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah yang berubah. Apa yang berubah? Awakhiril kalim. Ya. Akhir katanya. Ini kan sebenarnya definisi nahu juga ya. Secara istilah, nahu adalah taghyiru awakhiril kalim. Yang berubah di akhir katanya. Bisa babi dukhulil amil. Karena sebab masuknya amil. Amil artinya banyak kalau orang-orang pengajar tradisional bisa artinya penyakit. Tapi mungkin biar sesuai konteks indikator ya. Nah, masuknya indikator-indikator. Sehingga indikator itu merubah akhir katanya. Harokat ya bukan harokat aja nanti kan ada intinya yang merubah akhir kata ya dari satu kalimat dari satu kata. Mislu hada talibun. Ya, berubah lihat kata talibunnya dari talibun jadi taliban karena perubahan karena ada amilnya apa roa itu ya roa itu taliban marartu bi talibin amilnya apa huruf jar merubah menjadi talibin albina ini kebalikannya dari i'rab wa luzumu akhiril kalim ya apa yang tetapnya akhir akhir kata mabni jadinya halatan wahidah dalam satu keadaan jadi nggak berubah ya mislu huwa nggak jadi huwu nggak jadi nggak jadi huwi nggak jadi sukun anta anta nggak jadi antu ya, walaupun nanti di amia jadi berubah ya intu
nggak jadi anti, jadi beda lagi ntar artinya. Nahnu nggak jadi nahna, nggak jadi nahni. Ana nggak jadi anu, nggak jadi ani. Hadhihi tetap nggak berubah, nggak jadi haziwu, nggak jadi haziha, hadhihi tetap. Aqsamul i'rab, ya, bagian-bagian i'rab ada 4 pokoknya. Rafa baitun, rojulun kitabun, nasab di fathah, baitan rojulan kitaban, khafat jar. Jadi kasro baitin rojulin kitabin, jazmun jazm berarti jadi sukun. Lam yaktub, ya kemana kemasukan huruf lam. Liyaskut, masukkan eh, huruf li, ya. La tajlis, ya. Masukkan huruf la, la nahi, ya. La nahi, la tajlis, karena ada la nahi la nafi. Walil asma min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu fi wal jazmu fiha. Maka ini adalah isim-isim yang dirafa, dinasab, dikhafad, dijazm padanya. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fi. Oh, walil asma min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim itu ada bisa dirafa, bisa dinasab, bisa dikhafad, tapi nggak bisa dijazm, ya. Nggak bisa disukun. Walil bukan nggak bisa, nggak ada nggak bisa, ya bisa nggak ada gitu. Nggak ada jazm kalau untuk isim. Kalau untuk fiil ada rafa, ada nasab, ada jazm tapi nggak ada khafat, ya. Nggak ada khafat di fiil. Jadi nggak ada min zahaba ila zahaba, nggak ada uh, bi zahaba, nggak ada. Itu pun di isim nggak ada lam, Muhammad, ya. Lan Fatimah, lan Fatimata itu nggak ada karena huruf-huruf jazm tadi. Dan al ismu, isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni tadi terhadap pembahasannya. Yang di mu'rab berarti yang marfu, mansub, dan bisa di majrur atau makhfud, khafat. Kitabun, maradun, kitaban, maradon, kitabin, maradin. Al mabni wa ma la yataghayyaru akhiruhu bisa bidukhulil amil. Dan yang di mabni ada yang nggak berubah, ya, akhir katanya karena sebab kemasukan amil, ya. Walaupun kemasukan amil, masukkan indikator-indikator yang bisa merubah kalau itu bukan isim mabni, karena dia isim mabni, maka dia tetap, misalnya darasa hadza, ya hadza tetap, walaupun di sini dia jadi maf'ul, ya, dari darasa. Ra'aitu hadza sama, marartu bihadza, dia jadi jar, harokat akhirnya tetap sama. Nah, ketika di rob mabni, ya, seperti isim mabniun ala sukun, ya, hadza alif sukun, mabni di atas sukun. Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Dengan isim mu'rab adalah yang berubah akhir katanya karena sebab kemasukan amil. Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin, ya. Walikulli asma'il mu'rabat alamatun khasatun sayatin bainu. Adapun isim-isim yang di mu'rab, tanda-tanda khususnya akan datang insyaallah penjelasannya. Sedikit lagi, al-asma'ul mabniyat, isim-isim yang mabni. Ismud dhamir, yang pertama ada isim dhamir. Isim dhamir mabni. Contoh huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, hiya. Kecuali kalau masuk ke amiyah jadi berubah tuh isim dhamir, ya. Ismul isyarah, isim isyarah. Hada, hadani, haula'i, hadihi, hatani, haula'i, dalika, dhanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika.
Kemudian yang ketiga yang di mabni isim mausul. Kata penghubung alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Ya. Ismul istifham. Selanjutnya ada isim istifham. Kata tanya. Man, kaifa, kam, mata, aina. Ya. Kemudian isim syarat. Ismu syarti. Mitlu man, ma, mata, mahma. Mahma sekalipun. Man, siapa yang. Ya, artinya ya, kalau diartikan. Man, man sholla fi hadzal masjid. Siapa yang sholat di masjid ini? Titik, titik, titik akan. Gitu. Ma, apa yang. Apa yang. Titik, titik, titik. Ya. Kalau diartikan ya, isim syarat. Itu kan beda sama yang di man istifham. Kalau man istifham kan siapa. Tapi kalau di isim syarat berarti di kalau diartikan gitu bahasa Indonesia siapa yang apa yang mata kapan ya mahma mahma sekalipun kalau nggak salah artinya ntar. Mahma bagaimanapun ya bagaimanapun apapun apapun juga. Kemudian alamatu bina'il isim tanda mabninya isim ya tanda mabni isim berarti ya dari huruf dari harokat yang empat mabni alal fath. Mabninya di atas fathah. Contohnya anta, kaifa, aina, dalika, tilka, kakaka. Mabninya di atas kasroh. Contohnya anti, hadhihi, haulai. Mabni ala dhamm. Mabninya di atas dhammah. Mislu nahnu, haitsu. Ya. Mabninya di atas sukun. Contohnya hum, antum, ana. Ya. Yang disukun alifnya ya ana, yang disukun alifnya. Jangan lihat ke nun, jangan lihat ke nunnya. Nunnya ya fathah, tapi yang lihat huruf akhir itu alif. Alifnya sukun. Tafasilul asma allati la tansharif. Sampai sini dulu kali ya. Ayo untuk sorof jadwalnya mau kapan? Kalau bisa sih dibedain itu jangan digabung sama nau biar nggak kecampur pemahamannya. Atau mau selang-seling gitu. Jadi misalnya pekan ini namu, pekan depannya soro. Oke gitu kelamaan enggak. Apa mau sepekan 2 kali. Kelamaan ya kalau kayak gitu. Kalau bisa sih sepekan 2 kali kalau pada bisa ya. Tapi terserah juga sih. Boleh aja. Nanti aja mungkin di grup ya. Ya intinya sebenarnya kalau kita belajar nau itu perbanyak latihan baca Arab gundulnya aja. Jadi kalau kita kan udah pernah belajar nau sebelumnya. Kalau nggak dilatih ya susah juga gitu. Ya, sampai sini berarti malam ini sampai terima. Tafasilul asma ala tilasan sorif. Insya Allah pekan depan kita lanjutin. Ada yang mau dibahas gak?
Nggak ada ya? Dia kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Udah, Fel, recordnya, Fel. Sama-sama, sama-sama.